Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Karena Engkaulah ya Bapa, kami mampu melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, agar dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 4 ayat yang keempat. Tertulis demikian. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, secara rata-rata, sekitar 1 dari 3 anak laki-laki di dunia ini disunat. Sunat dilakukan umumnya karena didasari oleh latar belakang agama, alasan sosial ataupun alasan medis. Orang Yahudi memelihara tradisi sunat sejak dulu, dan orang dari agama lain juga melakukan hal ini. Dalam kekristenan, sunat tidak lagi diwajibkan. Namun statistik menunjukkan bahwa sebagian besar orang Kristen di seluruh dunia menyunatkan anak laki-lakinya atau menyunatkan dirinya sendiri dengan berbagai alasan. Mungkin ada kekhawatiran pada sebagian orang, jika tidak disunat maka hal itu akan menghambat keselamatan. Padahal kalau kita membaca Alkitab secara menyeluruh dan memahami isi firman Tuhan, kita akan mengerti bahwa sunat lahiriah tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Bukan sunat lahiriah yang penting, tapi sunat hatilah yang sangat penting. Sunat hati yang dimaksud bukanlah berarti organ hati kita disunat atau dipotong sebagian, tapi sunat hati berarti suatu perubahan sikap hidup yang didasari oleh perubahan pola pikir dan pembaharuan budi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sunat hati yang sejati berkaitan dengan kelahiran baru di dalam Kristus. Dalam Roma 2 ayat 28-29 di situ dikatakan, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Menjadi berkenan kepada Tuhan tidak disebabkan oleh tindakan lahiriah berdasarkan ritual keagamaan, tapi menjadi berkenan di hadapan Tuhan disebabkan karena perubahan hati kita. Ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ada perubahan yang terjadi. Tuhan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati kita dan membaharui kita secara rohani. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tidak seorang pun menjadi warga kerajaan sorga melalui suatu upacara keagamaan. Saudara dan saya jadi warga kerajaan Allah karena iman kita kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sunatlah hati kita pribadi. Berubahlah dan hasilkanlah buah-buah pertobatan. Jangan biarkan diri kita hanya menjadi kelihatan saleh dan rajin dalam mengerjakan aktivitas ibadah, tapi masih hidup bergelimang dosa dan kejahatan. Tuhan membenci kemunafikan. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, yang berubah di dalam. Roh kita dibaharui, sikap hidup kita selaras dengan firman Tuhan, dan tidak mendukakan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu biarlah kita terus mengizinkan Tuhan membaharui kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya dan kuasa firman-Nya.
Mari kita tunduk kepada Tuhan, saudara, dan singkirkan semua hal yang tidak berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, berbicara kepada setiap kami, agar kami menyunat hati kami, yaitu suatu perubahan sikap hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baharui kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan dengan kuasa firman-Mu. Pimpin kami untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan, Engkau menjamah hati kami, membaharui kami ya Tuhan. Singkirkanlah semua hal yang tidak berkenan kepadamu, segala kekotoran dan kenajisan, semua pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan, kami mau tolak dan buang jauh-jauh dari kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan dengan kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami dan layakkan kami oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga untuk semua bangsa di dunia ini. Berkatilah ya Tuhan, dan curahkanlah lawatan-Mu, kasih karunia-Mu atas setiap orang dari segala bangsa, sehingga mereka mengenal Engkau Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu di seluruh dunia, dan juga berkati semua jemaat Tuhan. Berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dan kami berdoa untuk lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang susah mengalami penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan mengalami kelepasan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.